Selamat siang anak-anak semuanya. Kita ketemu kembali ya dalam materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, judul kita hari ini adalah arti bertobat. Namun sebelumnya anak-anak semuanya, mari kita satukan hati kita berdoa. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus, kami ingin belajar, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak semuanya, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu arti bertobat. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Bertobat berarti perubahan pikiran, disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, atau perubahan pikiran dan hati. Nah, ada 3 hal dalam pertobatan, yaitu 1. Pikiran ya, 2. Perasaan, dan 3. Kehendak atau perbuatan yang berhubungan sama tangan ya. Nah, menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, pertobatan adalah sikap yang berbalik dari dosa dan membina hubungan dengan Tuhan. Nah, sikap yang berbalik dari dosa dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, jadi pertobatan itu ada 3 hal yang mendasari, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, perbuatan kita berhubungan sama tangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berikutnya kita perhatikan seperti pada cerita ya, cerita anak yang hilang pada Lukas 15 ayat 11 sampai 32 merupakan perumpamaan tentang manusia berdosa yang bertobat. Nah, anak yang hilang diibaratkan manusia yang berdosa, sedangkan ayahnya diibaratkan Allah yang mengampuni kita. Nah, itulah dia ya, itu anak yang hilang itu hanya sebagai perumpamaan yang menggambarkan anak yang hilang itu sebagai manusia berdosa, yaitu kita, dan ayahnya adalah sebagai Allah sang penyayang dan penebus dosa manusia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lanjutkan balik ya. Tuhan ingin kita memiliki sikap yang sama seperti anak yang hilang. Tuhan ingin kita menyesali perbuatan yang salah dan melakukan perubahan sikap yang menyenangkan Tuhan. Nah, yang Tuhan inginkan, kita juga sebagai orang yang berdosa harus bisa mengikuti sikap anak yang hilang tadi. Sikap yang mana? Sikap yang terakhir ya, bukan yang sebelumnya, yaitu sikap di mana dia bertobat setelah dia menyadari kesalahannya. Oke, kita lihat gambarnya ya dalam cerita itu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, yang pertama, inilah cerita yang pertama, anak bungsu yang hilang ya. Yang pertama, seorang anak meminta imbal bagian dari harta kekayaan orang tuanya ya. Nih, dia meminta bagiannya ya, kita berbesar ya. Dia minta bagian, mana bagianku ayah? Aku mau pergi merantau. Ayahnya pun memberikan apa yang anaknya minta karena dia sudah memaksa ya. Nah, terus yang kedua nih, akhirnya pun dia pergi dia ya, pergi merantau dia membawa uang yang sudah dikasih ayahnya. Oke. Terus yang ketiga nih, dia berfoya-foya bersama teman-temannya nih. Wah, sedapnya ya.
Namun ini tidak perlu dilakukan nak ya, karena ini tidak ada hasilnya. Nah, setelah uangnya habis, dia pun miskin dan dia pun tidak memiliki apa-apa. Dia mencari kerja, menjaga ternak pun dia mau. Nih dia menjaga ternak. Nah, di dalam pikirannya dia melihat, nih, aku kelaparan, ingin sekali dia makan makanan ternak itu. Nah, dia sangat kelaparan ketika dia memberi ternak itu makan. Dan dia akhirnya ikut makan dari makanan ternak itu. Waduh, kasihan ya, makanan ternak dimakan manusia itu sangat tidak sehat ya. Itu akan mendatangkan penyakit. Nah, namun dalam gambar selanjutnya nak, nah ini dalam pikirannya nih, dia berpikir dan ingat, sadar dia betapa enaknya pegawai di rumah bapakku yang berlimpah makanan. Tidak seperti aku di sini makan makanan ternak. Timbullah tekad dalam pikirannya sehingga dia ingin pulang dan mohon pengampunan kepada ayahnya ya. Nah, gambar selanjutnya nih, akhirnya dia pergi pulang menjumpai ayahnya. Menjadi orang upahan pun aku mau, yang pasti aku harus pulang kembali kepada bapakku. Akhirnya anak itu pun kembali ya nak ya, nih gambar selanjutnya ya. Akhirnya anak itu pun kembali kepada bapaknya ya. Nih, ibu besarkan ya. Kembali kepada bapaknya, mereka berbahagia, mereka melepas rindu karena udah lama gak ketemu. Bapaknya kangen, bapaknya rindu dan gembira. Dia dapat bertemu dengan anaknya yang telah lama berpisah. Mereka bersukacita. Sang ayah memerintahkan untuk membuat pesta menyambut kebahagiaan karena anaknya sudah kembali. Nah, jadi anak-anak, begitulah sepertinya sifat Allah kita ya. Allah sangat menyambut kedatangan orang yang mau datang kepada Dia. Allah tidak menutup tangannya ya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan dapat memahaminya ya. Nah, materi ini bisa kamu tulis, bisa kamu simpan linknya sebagai bahanmu untuk pelajaran di rumah, untuk modal mengikuti ulangan atau ujian. Oke? Nah, tugas kita minggu ini kita ambil dari tugas kita yaitu halaman tugas ya. Tugas kita halaman 13 sampai 14. Ya, halaman 13 sampai 14 ada 5 soal. Oke? Anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya ketika sesimu berjadwal. Selamat bekerja. Semoga kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan penuh sukacita. Terima kasih. Shalom. Dadah.